Yang pasti kata-katanya sujud. Oh, ini berpotensi berarti kan nanti ujung-ujungnya dikira Nabi Adam kan berarti Tuhan dong. Enggak. Ini sekedar apa? Takzim. Takzim tidak bakalan sampai ke tingkatan menyembah. Allah lebih tahu dari Wahabi. Saya tanya, lebih tahu Allah dan lebih tahu Wahabi? Lebih tahu Allah, lebih tahu Wahabi? Oi, nyaring-nyaring. Lebih tahu Allah atau lebih tahu Wahabi? Allah. Siapa yang merintahin adanya takzim pertama kali? Siapa? Berarti tuduhan berpotensi kalau kita mentakzim itu bakalan menyembah makhluk itu bohong. Karena Allah lah yang duluan memerintahkan. Buktinya ada dalam Quran. Peristiwa perintah Allah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Lalu ketika peristiwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, yang jadi Wahabi satu-satunya siapa nggak mau sujud? Siapa? Ulangi. Ulangi. Berarti Wahabi kayak siapa? Lain jar aku jar buah nikam. Kalau ketemu pun harus cium tangannya nih, gini tangannya nih, harus cium. Kalau nggak dicium kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu, harus cium. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan dalam Islam, nggak boleh. Ini penipuan dalam Islam, nggak boleh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fit dharain amin. At-ta'zimu bainal ibadati wal adabi. Mentakzim, mengagungkan, menghormati, antara dimaknai menyembah dengan dimaknai etika, adab. Itu yang dibahas, ya. Jadi ketika kita mentakzim seseorang yang memang layak kita agungkan, layak kita hormati, apakah itu dapat diponis sebagai berlebihan, apalagi sampai ke tingkatan dianggap menyembah, atau itu hanya sekedar etika, adab yang memang Allah merintahkan? Nah, ini yang mau diluruskan di kepala Wahabi, judul baru. Baik. Yukhti'u, tersalah kata beliau. Kasirum minan nasi, kebanyakan oleh manusia. Fi fahmi haqiqati ta'zimi, pada memahami hakikat pengagungan, penghormatan. Wa haqiqatil ibadati, dan hakikat penyembahan. Fayakhlituna bainahuma khalatan bajinan. Khalaton bajinan. Maka mereka yang salah paham ini, kata beliau, telah mencampur adukan antara dua makna tersebut sebagai percampuran yang sangat nyata. Ya, bahkan waya'tabiruna, mereka menganggap anna ayya naw'in min anwa'it ta'zimi, bahwasanya apapun jenisnya dari segala macam jenis-jenis pengagungan, penghormatan kepada hamba Allah nih, kepada makhluk, kata mereka apa? Mereka ponis apa? Huwa ibadatun, itu sama saja dianggap telah menyembah lil mu'azzami, terhadap makhluk yang ditakzim tadi, yang diagungkan tadi, yang dihormati tadi. Contohnya takzim itu seperti apa yang mereka kritik? Fal qiyamu, misalnya kita berdiri, ada ulama datang, orang yang kita hormati, guru kita, lalu kita berdiri, itu kata Wahabi
syirik. Gak boleh. Ngapain? Diagung-agungkan, itu makhluk. Nah, nanti hukumnya seperti nyembah nanti. Wah. Apalagi wa taqbilul yadi, seperti mencium tangan. Siapa yang tidak mencium tangan ibu bapaknya Wahabi? Wahabi nggak mau dia nyium tangan ibu bapaknya. Kenapa? Itu ta'zim kata dia. Ini makhluk ngapain? Wahata ibu nggak dicium tangannya. Ulama ya udah, ulama pun nggak dicium. Karena itu ta'zim. Ta'zim nanti ujung-ujungnya kalian sembah dia nanti. Padahal nggak pernah, ya enggak? Ya, kemuncaknya bakalan nyembah kita nggak pernah. Ya, sampai sekarang kita pernah gak menganggap ibu kita Tuhan? Pernah? Pernah nggak? Tiba-tiba jadi Tuhan ibu kita? Pernah? Pernah? Gak pernah kan? Sampai sekarang ya enggak? Tapi sering nggak nyium? Mulai kecil nyium nggak? Diajarin salim nggak? Salim, salim, ya lah. Nah, pintar. Pisangnya, ya lah. Nih, salim nggak sama ibu? Salim. Ibu dianggap Tuhan nggak? Nggak kan? Oh ya. Siapa nama mamanya siapa? Daina. Daina. Oh. Misal mama namanya Daina aja lah. Mamanya Daina. Pernahlah sembahyang diganti Daina Akbar. Karena sering nyium tangan ibu, pernah nggak diganti Daina Akbar? Pernah? Nggak pernah ya? Tetap dianggap ibu. Sering loh cium, nggak pernah ketingkatan Tuhan ujung-ujungnya. Ya enggak? Oh dasar bungo. Dasar apa ini? Kada pintar bisa ya. Kalau mentazim itu dipahami oleh Wahabi tidak boleh, karena bisa membawa kepada penyembahan kepada makhluk, maka ini bakalan disanggah oleh praktek pertama perintah Allah, ya di antara yang tua lah. Dan perintah tetap menyembah Allah nih, tetap menyembah Allah yang paling tua itu. Cuman di antara perintah yang tua juga diabadikan di dalam Al-Quran itu ta'zim. Coba lihat. Fahada Adamu awalul jinsil insaniyi. Coba lihat, ini Adam, Nabi Adam. Pertama jenis manusia. Ya Allah, paling pertama nih jenis manusia. Artinya sejarah paling tua. Ya enggak? Dalam kisah manusia itu adalah masalah ta'zim. Ya. Wa awalu ibadillahi sholihin, dan Nabi Adam sepaling pertama hamba Allah yang soleh, di antara hamba Allah yang soleh. Min hadzal jinsi, daripada jenis manusia. Amarallahu ta'ala, coba perhatikan, justru Allah memerintahkan al malaikata, akan sekalian malaikat, bis sujudilahu, dengan sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Ikraman, memuliakan, disuruh Allah memuliakan Nabi Adam. Wa ta'ziman, nah ini garis bawahi, mengagungkan, menghormati kepada Nabi Adam. Kenapa? Lima, karena sesuatu atahu yang Allah telah kasih kepada Nabi Adam berupa apa? Min ilmihi, berupa ilmunya Nabi Adam. Ketika Allah kasih ilmu, wa 'allama Adama asma'akullaha, itu saat itulah Allah memerintahkan ta'zim itu berlaku kepada diberikan kepada Adam. Ini enggak tanggung-tanggung, malaikat yang disuruh. Ya enggak? Malaikat. Wa i'laman, sebagai pemberitahuan, lahum, bagi malaikat, bistifaihi, dengan terpilihnya Adam, min baini sairi makhlukatihi, di antara sekalian jenis makhluk-makhluknya. Malaikat tidak dipilih jadi khalifah, ya enggak?
Tidak Allah kasih ilmu spesial. Idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Nggak tanggung-tanggung, bukan nyium tangan, bukan berdiri, bukan. Allah merintahin sujud. Karena seperti nanti kisah Nabi Yusuf, ada sebagian ulama dasar mengatakan sujud beneran karena syariat mereka tidak dilarang. Kalau syariat Nabi Muhammad, kalau sampai sujud kepada manusia itu nggak boleh, sampai ke lantai nggak boleh. Yang pasti kata-katanya sujud. Oh ini berpotensi berarti kan nanti ujung-ujungnya dikira Nabi Adam kan berarti Tuhan dong. Enggak. Ini sekedar apa? Ta'zim. Ta'zim tidak bakalan sampai ke tingkatan menyembah. Allah lebih tahu dari Wahabi. Saya tanya. Lebih tahu Allah dan lebih tahu Wahabi? Lebih tahu Allah, lebih tahu Wahabi. Oi. Nyaring-nyaring. Lebih tahu Allah atau lebih tahu Wahabi? Allah. Siapa yang merintahin adanya ta'zim pertama kali? Siapa? Berarti tuduhan berpotensi kalau kita mentakzim itu bakalan menyembah makhluk tuh bohong. Karena Allah lah yang duluan memerintahkan, buktinya ada dalam Quran. Peristiwa perintah Allah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Lalu ketika peristiwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, yang jadi Wahabi satu-satunya siapa nggak mau sujud? Siapa? Ulangi. Ulangi. Berarti Wahabi kayak siapa? Lain jar aku jar buah nikam. Siapa yang nggak mau? Illa iblis. Iblis berijtihad sendiri melawan perintah Allah. Yang nggak mau siapa? Nggak mau kata iblis. Kalau denganmu saya mau, denganmu saya mau. Karena kau segala-galanya memang Tuhan. Wah, ini kan paham liberal kan bisa mengatakan, iblis tuh nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena tauhidnya kuat. Saking kuatnya tauhidnya dia nggak mau sujud sama makhluk. Makanya dia sujud sama Allah saja. Pret. Justru di situ ujian. Ya enggak. Ketika Allah merintahin, meskipun terlihat kita ini merendahkan diri kita, apakah kita sanggup ya enggak merendahkan diri kita mengikut perintah Allah ketika Allah lapiskan ta'zim kepada dia dengan hambanya. Allah lapiskan dengan hambanya. Sanggup enggak? Qala asjudu liman khalaqta tina. Keluar dah sombongnya. Jadi sebetulnya itu kesombongan aja itu. Enggak mau nyium tangan guru, enggak mau nyium tangan orang yang memang Allah perintahkan kita mengagungkannya, ibu bapak kita, orang yang lebih tua daripada kita. Itu kesombongan aja, bukan itu alasan aja. Cuman Allah yang saya ta'zim, bohong. Dia lupa Allah juga yang merintahinnya, nah. Allah juga yang nyuruh. Tapi karena Allah nyuruh nih lewat sesuatu makhluk yang dianggap hina, dia nggak mau. Berarti yang dia tentang bukan makhluknya, dia tentang siapa yang nyuruh. Orang yang ke Allah dia akan dilapis dengan apapun dia akan taat. Dilapis dengan apapun dia akan taat.